terima kasih sudah klik video saya. Jumpa lagi di channel Ima Amal Family. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan Ima di sini alhamdulillah baik-baik saja. Nah, seperti judul thumbnail yang korang lihat, di video kali ini Ima akan reaction satu video. Dan seperti apa videonya sama-sama kita saksikan. Tapi sebelum itu, seperti biasa Ima selalu ingatkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. Serta nyalakan juga lonceng notification-nya supaya korang tidak ketinggalan video-video baru dari Ima. So kalau korang tengok kat Jakarta, Indonesia ni memang maju. Sekarang ni saya berada di Jakarta, Indonesia. So kalau korang tengok kat Jakarta, Indonesia ni memang maju habis weh. Banyak bangunan tinggi-tinggi. Jalan raya dia pun cantik. Cantik jalan raya dia. Jalan dekat sini memang cantik. Dari segi susunan jalan. Lepas tu laluan bas dia kat tengah nampak. Ni laluan bas dia. So maknanya dari segi public transport dekat Jakarta ni memang efisien. Paling menariknya orang-orang muda dekat sini semua kerja bagus-bagus. Beramah. Lepas tu nampaklah keikhlasan mereka bekerja. Pergi mana-mana semua ada polis. So kadar jenayah kat sini pun tak tinggi dah. Dan ramai juga orang Indonesia yang kaya-kaya kat sini. Kereta Alphard, Velfire, Honda, Toyota tu kereta biasa je. Kita kalau kat Malaysia pakai Toyota, pakai Honda, dianggap orang kaya kan. Dekat sini Toyota ke Honda ke kereta common. Nampak gayanya negara Malaysia ni dah banyak ketinggalan dah. Bulan Oktober ni akan ada kereta api laju. So rakyat dah boleh pakai dah kereta api laju. Dan yang paling menarik dekat Indonesia ni, tiada isu perkauman. Orang Cina, orang India ataupun apa-apa bangsa yang ada dekat Indonesia ni semua bercakap Indonesia. Baru betul satu Indonesia. Itu tadi satu video sama-sama kita lihat. Ada beberapa video sebenarnya ini dari sumber dari TikTok ya. Dan abang ini berasal dari Malaysia. Dia seorang cigu, mungkin dia pergi sana jalan-jalan atau ada urusan kerja atau apa seperti itu ya. Dan di sana dia memperlihatkan kota Jakarta yang sekarang memang sudah, saya pun sebagai warga Indonesia sangat wow, luar biasa ternyata ini kota Jakarta yang sekarang sekedar info, saya tinggalkan Indonesia 2011 ya, dan itu sekitar 11 atau 12 tahun lepas, dan mungkin belum seperti itu. Dan saya juga sebenarnya dari kampung, jadi kalau menginjak Jakarta memang belum pernah seperti itu. Saya hanya pernah transit sekali di Surabaya kah, Yogyakarta, di mana ya. Di situ pun saya lihat hari itu, wow, luar biasa memang sudah ini ya, pembangunannya, infrastrukturnya memang sekarang di bawah pembangunan Jokowi memang sudah lebih maju ya, lebih sedikit mengejar dari negara-negara lain ya. Kita tidak memperbandingkan saja dengan negara Malaysia, tapi kita bandingkan juga dengan negara lain. Indonesia sudah sedikit mengejar, pelan-pelan tapi perlahan tapi pasti ya, seperti itu. Dan tadi seperti yang dikatakan kalau pada bulan Oktober nih kereta laju akan dioperasikan. Memang saya ada ikuti update juga. Memang di sana akan ada kereta laju yang nanti akan digunakan. Itu menambah tingkat daripada kemajuan daripada negara Indonesia seperti itu. Dan dia juga mengatakan kalau jalan-jalan di sana sudah bagus. Dan memang tentunya di bagian ibu kota semua jalan-jalan sudah diperbaiki, dan itu semua di bawah pemerintahan Jokowi seperti itu. Dan masih banyak lagi tempat-tempat sebenarnya yang belum kalian lihat, yang belum terekspos. Dan sekarang Indonesia sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dari 10 tahun sebelumnya. Wajah Indonesia sekarang sudah berubah seperti itu. Dari segi infrastruktur pun sudah pelan-pelan membangun banyak
bangunan-bangunan yang megah seperti itu. Nah, saya memang saya bangga sekali juga karena kenapa di negara Indonesia memang tidak ada isu perkauman ya. Kalau padahal di negara Indonesia juga ada berbagai ini ya, maksudnya tidak hanya negara lokal, tidak hanya warga lokal Indonesia, di sana pun ada Cina, seperti itu kan. Tapi mereka tetap fasih untuk berbahasa Indonesia. Mereka tetap menggunakan bahasa sehari-hari mereka sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Itu yang ingin disampaikan dari abang tadi ya. Kalau di sana memang tidak ada isu perkauman yang kalau kamu orang Cina kamu bahasa Cina saja, kamu orang India kamu bahasa India saja kamu. Sebab saya lihat di Malaysia ini seperti itu, orang Cina dia lebih cenderung menggunakan bahasa Cina ya. Orang India pun sama seperti itu, dia lebih cenderung menggunakan bahasa India dan akan berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu kalau mereka dengan bangsa Melayu, dan jarang sekali seperti itu. Tapi kalau di Indonesia mereka akan walaupun dia Cina, walaupun kalian boleh search sendiri di video-video orang keturunan Cina atau India atau apa yang tinggal di Indonesia, mereka memang akan menggunakan atau memakai bahasa sehari-hari yaitu Indonesia, bahasa kesatuan ataupun bahasa nasionalisme yaitu Indonesia. Memang di sana tidak ada isu perkauman seperti itu. Nah, kita lihat lagi ada video sambungan dari abang tadi yang dari Malaysia ya. Macam kau suruh cakap pasal KL, lepas tu kau suruh tengok satu Malaysia termasuk Sabah, Sarawak, lepas tu negeri-negeri yang kadang-kadang jalan pun tak siap. Dan setiap negeri ada je kawasan-kawasan pedalaman yang orang dia hidup susah. Kira lah, sekaya mana pun negara tu, masih ada wujudnya orang miskin. Jepun ke, Korea ke, Australia ke, New Zealand ke, mana-mana negara yang konon-kononnya kaya, dekat kawasan pedalaman tu pun banyak orang miskin. Bukan tu je, homeless pun banyak, yang tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Saya bercakap pasal Jakarta, Indonesia, ibu negara Indonesia yang dah banyak berubah. Dan orang Indonesia pun banyak yang kaya-kaya ni. Korang tengok ni. Ni kereta Alza, nampak? Lawa kan Alza dia? Daihatsu Alza. Indonesia berubah disebabkan rakyat dia ramai merantau. Pergi ke negara luar, lepas tu bawa balik duit, masuk ke dalam negara. Kalau korang nak tahu, orang-orang Indonesia ni, kalau pergi ke money changer, diorang tukar USD weh. USD! Itulah masalah mata wang yang menjadikan kita berkasta. Seumpamanya kalau negara tu mata wang dia rendah, seumpama macam taraf dia rendah. Kalau mata wang tu tinggi, konon-konon negara tu taraf dia tinggi. Tak semestinya gitu ya. Tak semestinya gitu. Itu sebab saya kata negara Indonesia dah banyak berubah. Kalau pemimpin kita terlalu selesa, akhirnya negara kita ketinggalan abang. Hang tu tengok Jakarta semata, pergi tengok seluruh Indonesia, lepas tu bandingkan balik dengan Malaysia. Kita cakap betul ya. Saya setuju dengan pendapat abang tadi. Kalau tidak semua negara sama ya, maksudnya di mana-mana pun negara pasti ada baik buruknya seperti itu. Dan tentunya seperti yang dia katakan tadi, kalau yang dia explore itu kota atau bandar Jakarta, dan memang di sana sangat-sangat sudah ini ya, lebih maju ya, seperti itu. Dan kalau kalian katakan tempat lain masih inilah, masih itu sama juga. Di Malaysia pun seperti itu juga sama kan. Dan di kota Kuala Lumpur juga sudah sangat-sangat indah seperti itu sama. Tapi tentunya kan di negara lain seperti di Sabah, saya tinggal di Sabah ini, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri jalanan di bagian bawah sana Telupit sampai Sampurna, taklah juga sampai Sampurna jalanan sudah cantik ya. Sekitaran situ, sawit situ, jalanan memang sangat teruk ya. Dan ada jalanan juga yang waktu
baru-baru ini ada yang terputus lah, apalah seperti itu. Nah, sama juga di Indonesia seperti itu. Mungkin ada di tempat-tempat lain juga, jalanan teruk ataupun tempatnya masih belum ini. Namanya orang tengah membangun ya, semua pun seperti itu. Di mana-mana negara pun sama. Mungkin di negara Australia ataupun negara Amerika. Betul, tadi saya pun juga ada mengikuti channel yang dia ada di Amerika dan memperlihatkan sisi-sisi lain daripada negara ini. Di balik kemegahannya, tentunya ada lagi tempat-tempat lain yang belum dijangkau orang, dan mungkin itu tidak terekspos seperti itu. Ada orang miskin juga, ada orang yang tidak punya tempat tinggal juga, ada apa, semua seperti itu. Di mana-mana pun negara seperti itu pasti akan ada perbandingan miskin dan kayanya ataupun baik dan buruknya seperti itu. Mana-mana negara pun. Saya setuju dengan abang tadi cakap. Dan isu tentang masalah yang dia katakan tadi tentang di Indonesia pun sudah kaya-kaya, sudah banyak ini. Sekarang mungkin setelah merantau, setelah apa semua, mereka balik ke kampung dengan membawa semangat yang luar biasa untuk membangun bangsa sendiri dengan cara berbisnis ataupun mengembangkan lagi negara mereka seperti itu. Dan banyak juga sekarang yang saya lihat sudah sukses dan pemuda-pemudi menjadi pebisnis masih muda. Mereka sudah bisa membuka lapangan kerja untuk orang-orang lain seperti itu. Oke, kita lanjut tengok lagi. Ada video lagi dari abang ini. Puji dulu biar terbang lepas baru kau banting, lepas tu puas. Saya kurang ngerti apabila saya puji negara Indonesia tetapi ramai warga Indonesia yang tak selesa. Disuruhnya pula saya ni cari kekurangan di Indonesia. Kita kalau nak cerita pasal kekurangan, semua negara ada kekurangan. Bagi tahu saya, negara mana yang sempurna? Bagi saya, dekat Indonesia ni banyak sangat perubahan. Kalau saya berbual dengan warga-warga tempatan di sini, terutamanya di Jakarta ataupun di Bandung, mereka kata 10 tahun yang lepas Indonesia berbeza. Tapi sekarang banyak kemajuan dan perubahan dekat Indonesia. Daripada segi ekonominya, dari segi pendidikannya, sangat banyak perubahan. Walaupun jurang antara yang kaya dan miskin masih jauh, tetapi dah tidak terlalu jauh macam dulu. Kalau dulu ya, yang kaya terlalu kaya, yang miskin terlalu miskin. Bayangkan, di negara Malaysia, penduduknya hanya 30 juta aja. Itu pun ramai di kalangan warga negara Malaysia yang tak puas hati dengan pemerintah. Cuba bayangkan, pemerintah yang ada di Indonesia perlu jaga hampir 300 juta jiwa manusia. Nak puaskan hati semua orang memang tak boleh. Sebelum saya datang ke Jakarta ataupun Bandung, ramai yang kata suruh hati-hati sebab banyak pickpocket dan sebagainya. Tetapi bila saya sampai di sini, apa yang dibayangin tu tak seperti yang dibayangkan. Di Indonesia ni ramai orang yang baik-baik, yang peramah, mas, pak, cara cakapnya lembut. Mungkin sebab saya pergi ke Jakarta dan Bandung saja. Orang-orang yang bekerja di sini pun kebanyakannya semua orang-orang muda dan bersemangat kerja. Hormati orang, ramah. Ramah mereka bukannya disebabkan saya ni warga asing. Yelah, konon-konon foreigner mereka ramah, tak. Sebenarnya mereka ramah kepada semua orang, termasuk orang-orang tempatan. Daripada segi budaya kerja di sini memang bagus, terutamanya di kalangan orang muda. Dan saya perhatikan di kalangan orang muda pun banyak yang berpendidikan tinggi di sini. Jadi tak heranlah dalam masa yang singkat negara Indonesia banyak perubahan yang sangat baik. Saya puji negara Indonesia bukannya untuk dapatkan follow ataupun engagement. Untuk apa? Bukannya ada apa-apa bisnes pun yang saya buat dekat negara Indonesia ni. InsyaAllah saya akan datang ke negara Indonesia lagi dan saya teringin untuk jumpa di kalangan ustaz-ustaz yang ada di sini. Terutamanya Ustaz Hadi Hidayat. Saya memang respect betul Ustaz Hadi Hidayat. Teringin sangat nak jumpa dia, teringin sangat nak salam dia, nak peluk dia. InsyaAllah doakan saya supaya saya diberikan peluang untuk bertemu dengan beliau. Semoga abang tadi bisa berjumpa dengan beliau karena dia sangat suka dengan Ustaz Hadi Hidayat seperti itu ya. Saya sangat bangga mendengar, mudah-mudahan itu pujian ikhlas dari seorang warga negara Malaysia ya, dan dia katakan kalau di negara Indonesia itu
orangnya baik-baik, ramah, dan memang Indonesia terkenal dengan keramah tamahannya ya. Mereka lebih bisa dilihat di Bali. Turis-turis pun kadang rasa wah, orang-orang Indonesia ini sangat ramah ya dalam menyambut orang-orang lain, seperti itu. Nah, betul juga yang dikatakan, maksudnya tadi yang dikatakan mula-mula, kalau warga Indonesia takut kalau dipuja-puji terbang tinggi lepas itu dihempas lagi, seperti itu. Maksudnya mungkin dia takut kalau hanya ini sebuah pujian yang untuk menaikkan followers atau apa. Tidak seperti itu ya, dia katakan ini memang ikhlas dia bagi tahu apa yang dia lihat, apa yang dia alami di Indonesia. Dan kawan-kawanku di Malaysia juga janganlah terlalu memandang negara Indonesia seperti apa. Datanglah dan lihatlah situasi di sana. Orang kata tak kenal maka tak sayang ya, seperti itu. Dan dia katakan dia akan berkunjung lagi, dia suka. Dan dia pun katakan kalau negara mana sih yang ada sempurna. Betul juga, setiap negara pasti ada baik buruknya. Negara itu tergantung dari individu mereka masing-masing, seperti itu. Dan tidak ada yang sempurna. Dan dia lihat sekarang Indonesia sudah jauh lebih baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur juga. Dia sudah mulai pelan-pelan maju ke hadapan untuk bisa lebih memperlihatkan kalau ini loh Indonesia sekarang, wajah dia sudah baru, dia sudah seperti ini. Dia tidak seperti 10 tahun yang lalu yang mungkin yang kalian lihat seperti apa, yang jurang antara orang miskin dan orang kaya masih sangat ini. Mungkin sekarang masih seperti itu di bagian lain ya. Dan itu masih usaha keras oleh pemimpinnya, maksudnya untuk para petinggi-petinggi yang ada di Indonesia untuk melakukan pemerataan antara satu sama lain. Sebab seperti yang kita ketahui, kalau di Indonesia itu mempunyai keluasan yang sangat-sangat lebih besar, dan penduduk dia pun lebih padat dari Malaysia ya, seperti itu. Jadi untuk melakukan pemerataan itu memang membutuhkan sesuatu yang kerja keras. Itu sekarang masih menjadi PR untuk Presiden kita Bapak Jokowi. Sehat selalu, semoga kedepannya bisa membangun bangsa Indonesia lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, kita lanjut lagi, lihat video berikutnya seperti apa. Cuba korang dengar apa kata Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo 10 tahun yang lalu. Sekarang sedikit-sedikit adalah kenyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Masalah simpadan kenyang Malaysia. Masalah sepak bola kenyang Malaysia. Padahal Malaysia adalah tetangga kita, saudara kita, berhubung. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan ya. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu mereka tidak bukan, mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kalau ada yang nakal di mereka, di Indonesia juga ada nakal ya kan, benar nggak? Sudahlah ya kan, kita sudahlah. Tapi nggak ada niat mereka mau caplok tanah kita, saya yakin tidak ada itu. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sempadan. Ini kerana kedua-dua negara sedar akan impak negatif yang bakal menimpa pada ekonomi dan kestabilan negara masing-masing. Peperangan yang tercetus tidak akan ada pemenang, tetapi yang ada hanyalah kerugian di kedua-dua pihak. Sejak merdeka hingga ke saat ini, banyak pembangunan yang dah dibuat oleh pihak Malaysia dan Indonesia. Maka tak kalah segala pembangunan yang telah dibina sekian lama itu ingin dimusnahkan dengan satu letupan.
berapa banyak pelaburan Malaysia di Indonesia dan berapa banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia di Malaysia. Kita kena ambil kira dengan ancaman sulu dan sebagainya. Takkanlah kita nak merisikokan itu semua. Jelaslah bahawa ekonomi Malaysia dan Indonesia itu berkait antara satu sama lain. Okey, dari sisi lain, mungkin Malaysia dan Indonesia akan berperang. Tetapi peperangan itu hanya dalam bentuk kecaman dan menerusi saluran undang-undang antarabangsa sahaja. Episod konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia sama sekali tidak akan berulang lagi. Oh ya, kenapa saya tak keluarkan kenyataan dari pemimpin Malaysia berkenaan perkara ini? Ini kerana kita sudah pun jelas bahawa Malaysia sama sekali tidak pernah mengimpikan apa-apa peperangan dengan mana-mana negara pun. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Okey, itu tadi video dari abang yang ada di Malaysia, dan saya juga ada pernah reaction video dia. Dan tadi dia mengatakan kalau negara Indonesia dan Malaysia tidak mungkin akan berkontak fisik ataupun berperang secara militer. Saya juga sependapat. Kenapa? Karena tidak mungkin kedua negara ini akan melakukan hal itu. Banyak hal yang harus mereka pertimbangkan, dan betul juga tentunya pasti akan lebih banyak kerugian daripada apa manfaat yang didapat dari itu semua ya. Dan seperti kita ketahui sekarang, kita sebenarnya saling menguntungkan satu sama lain di sektor pekerjaan, dan di Malaysia disediakan lapangan kerja untuk orang Indonesia, dan orang Indonesia memberikan tenaga kerja untuk Malaysia, seperti itu. Dan memang tidak akan ada kontak fisik ataupun peperangan militer seperti yang digombar-gemborkan dari channel-channel yang lain. Kalau Indonesia Malaysia seperti inilah, seperti itulah. Tidak ya, tidak seperti itu. Karena tentunya dia pun mengatakan tadi kalau negara Malaysia sudah mengatakan tidak akan pernah melakukan peperangan ataupun apa dengan negara-negara manapun, termasuklah Indonesia yang memang sedari dulunya sangat bersahabat dengan negara Malaysia ya, karena serumpun satu maksudnya culture dan budaya mereka hampir sama, dan tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Walaupun sebelumnya kita ketahui sejarah dulu Soekarno pernah melakukan konfrontasi terhadap negara Malaysia ya, tapi itu dulu, dan sekarang Indonesia dan Malaysia sudah ini ya, dan saya harap ke depannya memang semua akan baik-baik saja seperti itu. Kalau mengenai persaingan antara infrastruktur ekonomi, pendidikan atau apa, itu sebenarnya adalah persaingan sehat wajar antara negara satu dengan negara yang lain, karena tidak hanya dengan negara Malaysia, maksudnya bangsa Indonesia tidak hanya merasa bersaing dengan negara Malaysia saja ya. Tentunya dia ingin bangsa Indonesia lebih keluar lagi, go internasional lagi, lebih dikenal lagi oleh negara-negara lain juga, bukan hanya bangsa Malaysia. Jadi berhentilah kalian yang di luar sana yang mempropagandakan Indonesia Malaysia seperti ini seperti itu, jangan ya. Cuba korang dengar apa yang Menteri Pelaburan Indonesia Bahlil ini cakap. Saya pikir yang mulia, masa depan Asia Tenggara itu di Indonesia, bukan di Singapura lagi. Singapura sekarang lagi pusing. Inilah baru karakter seorang menteri, seorang pemimpin. Dia bercakap sesuatu yang mengangkat martabat negara dia. Pertama, dia kata masa depan Asia Tenggara itu di Indonesia. Sekaligus dia memberi keyakinan kepada Arab Saudi untuk melabur di Indonesia. Kedua, katanya masa depan bukan lagi di Singapura lagi. Singapura sekarang lagi pusing, atau dalam bahasa kita tidak seimbang. Dengar macam satu penghinaan, tetapi ini menunjukkan mereka. Sikap Menteri Indonesia menunjukkan bahawa Indonesia itu merupakan sebuah negara yang kuat, dan Arab Saudi tak perlu risau penghinaan, tetapi ini menunjukkan betapa yakinnya dan berani
beraninya Indonesia mengkritik negara lain demi kepentingan negara mereka. Sikap Menteri Indonesia menunjukkan bahawa Indonesia itu merupakan sebuah negara yang kuat dan Arab Saudi tak perlu risau untuk melabur di Indonesia. Ada tak dia cakap Arab Saudi itu abang besar dan Indonesia adik kecil? Tak kan? Dia lagi angkat negara dia setinggi langit. Indonesia tak perlu menjilat atau merendahkan negara sendiri hanya semata-mata inginkan pelaburan dari negara luar. Nah sekarang, bandingkan dengan pemimpin Melayu kita yang acah-acah bijak berdiplomasi, menggunakan konsep merendah diri dengan serendah-rendahnya. Syabas Indonesia kerana mempunyai pemimpin yang hebat lagi berkualiti. Takziah buat Malaysia. Saya tidak bisa berkata apa-apa ya. Saya paham kenapa abang ini sedikit emosional di video ini, karena saya ada reaction video dia sebelumnya yang dimana video itu mengatakan atau isi video itu mengatakan kalau Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan atau membahasakan dirinya negara Malaysia sebagai adik kecil dan Indonesia sebagai abang besar, dan itu tentunya mengundang pro dan kontra bagi warga Malaysia ya, yang seolah-olah merendahkan negara mereka sendiri dan memuja-muji negara lain agar dapat melabur di negara mereka, seperti itu tadi. Nah, itu tadi semua kita lihat video-video yang memaparkan tentang Indonesia dan Malaysia, dan apa yang boleh dipetik di sini yaitu bahwa setiap negara, masing-masing negara semua ada baik buruknya, tidak ada yang sempurna ya. Dan di sini juga kita lihat kalau persaingan sebuah negara itu baik dari infrastruktur, pendidikan ataupun dari segi ekonomi ataupun semuanya pasti negara ingin negara mereka lebih maju, lebih baik dari sebelumnya. Tentunya itu adalah persaingan sehat ya, dan saya tanggapi juga yang pasal kontak fisik yang peperangan itu, tentunya negara Indonesia dan Malaysia tidak akan terjadi seperti itu karena mereka saling menguntungkan satu sama lain dan saling bersahabat, dan harapan saya juga ke depannya mereka lebih baik lagi, seperti itu. Jadi janganlah kita sampai melakukan atau mencetuskan sesuatu yang dapat mempropagandakan, melagakan ataupun menjadi suatu masalah yang bisa terjadi antara Indonesia dan Malaysia ya. Itu tadi video saya. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Apabila ada info yang kurang akurat, saya minta maaf. Boleh tulis di kolom komentar. Dan salam satu rumpun dari saya. Salam salam berjaya, semangat, dan juga lebih baik lagi, dan salam satu rumpun, salam salam semangat antara kita sesama Indonesia, dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan diberikan kemudahan. Jumpa lagi di next video. Bye.